bersyukur untuk nafas hidup yang Tuhan karuniakan. Kami bersyukur untuk kekuatan yang boleh Tuhan anugerahkan, kesehatan. Dan kami mau kembalikan kembali untuk Tuhan melalui puji-pujian dan sembah kami pada pagi hari ini. Memberi yang terbaik bagi Tuhan, meninggikan nama Tuhan kami pada pagi hari ini melalui korban syukur, melalui puji-pujian dan sembah. Pada pagi hari ini biar kiranya Engkau Tuhan disenangkan melalui sembah kami. Biar pagi hari ini biar kiranya Engkau Tuhan Allah bertahta di atas pujian dan sembah kami. Dan biar kiranya Engkau Tuhan hadir di tengah-tengah kami di saat kami memuji dan menyembah Engkau. Dan kami percaya di saat Engkau hadir di tengah-tengah kami, Engkau akan berperkara dengan caramu yang ajaib. Engkau akan memberikan pertolongan bagi setiap kami yang membutuhkannya. Engkau akan melepaskan setiap mereka yang terbelenggu. Engkau Tuhan akan memberikan kesembuhan bagi mereka yang sakit. Engkau Allah memberikan kekuatan bagi mereka yang mengalami kelemahan tubuh. Engkau Tuhan Allah yang memulihkan dan memberi pengharapan yang baru bagi setiap mereka yang tertekan dan bagi setiap mereka yang mulai kehilangan pengharapan dan berputus asa. Kami berdoa di pagi hari ini Tuhan, mari Engkau Tuhan hampiri setiap kami Tuhan. Bagi setiap mereka yang mengalami kekosongan hati juga Tuhan, Engkau isi Tuhan dengan segala kebaikan-Mu, dengan kehadiran-Mu di tengah-tengah mereka, di dalam hati mereka. Kami berdoa Tuhan, pagari kami setiap para hamba-hamba-Mu yang berdoa dengan kuasa-Mu. Engkaulah kota benteng kami, perlindungan kami. Kuasa darah Kristus Yesus dengan sempurna menutup bungkus kami di saat kami berdoa pada pagi hari ini. Engkau Allah membentengi juga anak-anak kami, orang tua, adik-adik atau abang-abang kami, kakak-kakak kami, seluruh keluarga kami, dan setiap mereka yang kami layani semua terpagari dengan sempurna oleh kuasa darah Kristus Yesus. Engkau Tuhan yang memimpin kami, Allah Roh Kudus, dengan hikmat dan pewahyuan yang daripada Engkau bagi setiap kami yang berdoa di pagi hari ini. Dan kami memberi segala hormat, puji-pujian dan pengagungan hanya bagi satu nama yang ajaib, nama yang memberi pada kami kuasa kemenangan dan keselamatan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Shalom untuk rekan-rekan para pemimpin yang baru bergabung. Terima kasih untuk Kak Juliatri, Kak Rosalina, Kak Lydia, Kak Susi Ivon, Cidesi, Bang Yosef Malute, selamat pagi. Juga rekan-rekan yang di Facebook, selamat pagi. Dan teman-teman yang ada di YouTube, shalom untuk Kak Diva Filia, Kak Rosmasiaan, Nora Evianti, Kak Susiana, Bang Franky, Bang Suryo, Kak Senita, Kak Meli Judita, selamat pagi. Baik Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini kita mau belajar dari Bapak kita, yaitu Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Ya, aku anaknya dan kau juga. Kenapa? Karena minggu lalu Ibu Penatua Senior kita, Mom Eli, membagikan bahwa ini iman, gitu ya. Bahkan beliau mengatakan no logika, 100% faith, iman. Nah, oleh sebab itu saya tergerak untuk melihat respon seperti apa yang Abraham nyatakan, yang Abraham ajarkan di dalam masa-masa penantian dia akan janji Tuhan. Kita mau baca dari Kejadian 18. Judul perikopnya adalah Allah mengulangi menjanjikan seorang anak laki-laki kepada Abraham. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham di dekat pohon tarbantin di Mamre, sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu panas terik. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemahnya menyongsong mereka. Lalu sujudlah ia sampai ke tanah, serta berkata, "Tuanku, jika aku telah mendapat kasih Tuanku,
janganlah kiranya lampaui hamba-Mu ini. Biarlah diambil air sedikit, basuhlah kakimu dan duduklah, beristirahatlah di bawah pohon ini. Biarlah ku ambil sepotong roti supaya tuan-tuan segar kembali. Kemudian bolehlah tuan-tuan meneruskan perjalanannya, sebab tuan-tuan telah datang ke tempat hamba-Mu ini. Jawab mereka, perbuatlah seperti yang kau katakan itu. Lalu Abraham segera pergi ke kemah mendapatkan Sarah serta berkata, segeralah ambil 3 suka tepung yang terbaik, remaslah itu dan buatlah roti bundar. Lalu berlarilah Abraham kepada lembu sapinya yang mengambil seekor anak lembu yang empuk dan baik dagingnya dan memberikannya kepada seorang bujangnya. Lalu orang ini segera mengolahnya, dan selanjutnya Bapak Ibu bisa baca sendiri sampai terakhirnya, karena ini panjang dan lebar. Bapak Ibu, yang mau saya sharingkan pada pagi ini adalah ketika seorang Abraham menerima janji Tuhan, ketika Abraham keluar dari Haran dan dijumpai kembali oleh Tuhan. Saat ini di Kejadian 18 dikatakan Abraham sedang duduk di Mamre, di kemahnya. Bapak Ibu, ketika Abraham keluar dari Haran, dia berusia 75 tahun. Tuhan menjanjikan pada dia keturunan yang seperti pasir, seperti bintang banyaknya. Dan Bapak Ibu sadarkah bahwa penantian Abraham itu sejak dia keluar dari Haran sampai ketika Tuhan mengulangi janjinya, masih mengulangi janjinya, itu kurang lebih 24 tahun. Karena di Kejadian 18 ini Abraham berusia 99 tahun. Ketika dia keluar dari Haran 75 tahun. Dan ini bukan satu masa yang pendek. Bagi rekan-rekan yang saat ini Tuhan janjikan teman hidup, yang Tuhan janjikan bisnis, yang Tuhan janjikan mungkin terobosan financial freedom, tapi kita masih menanti-nantikan. Kita mau belajar nih dari Abraham. Yang mungkin Tuhan menjanjikan kesembuhan, tapi kita masih mengalami sakit penyakit. Kita mau belajar dari Abraham. Penantian Abraham 24 tahun, Tuhan mengulangi janjinya. Di ayat 1 dikatakan, kemudian Tuhan menampakkan diri. Bapak Ibu, ketika saya baca di dalam terjemahan KJV, menampakkan diri kepada Abraham, di situ bukannya Tuhan menampakkan, tapi dikatakan Tuhan itu ra'ah. Artinya Tuhan lagi melihat Abraham, Tuhan sedang mengobservasi Abraham. Tuhan gak sekedar menyatakan dirinya saja, tetapi di situ artinya juga bahwa Tuhan sedang melihat Abraham. Amin. Abraham sedang duduk-duduk di kemahnya. Dan Bapak Ibu, kalau kita lihat lagi di ayat 2 selanjutnya, kita mau eksposisi sebentar dari kejadian ini ayat per ayat, walaupun mungkin tidak panjang, tapi kita mau lihat apa yang terjadi. Di ayat kedua dikatakan, ketika Abraham mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Dan kata melihat ini ternyata kata yang sama dengan ayat 1, ketika Tuhan menampakkan diri, Tuhan ra'ah. Dan di ayat 2, ketika Abraham mengangkat mukanya, ia melihat Abraham ra'ah. Jadi ini kayak Tuhan mengobservasi, Tuhan melihat Abraham. Dan Abraham juga kayak langsung tatap-tatapan. Coba kita lihat. Wow, engkau menatap aku menatap engkau. Engkau seperti lagi mengorek apa yang ada di Abraham. Dan Abraham juga kayak wow, gitu. Kayak dia mengobservasi gitu. Dia melihat Tuhan. Wow. Sebenarnya dia belum tahu loh itu Tuhan atau bukan. Dan ketika Abraham ra'ah, yang dia lakukan apa? Dia berlari. Dia menyongsong lalu sujud. Mungkin matanya dia nggak tahu kalau itu Tuhan. Dikatakan di sini ada 3 orang. Beberapa penafsir bilang itu mungkin melambangkan Tritunggal. Terus ada juga penafsir yang bilang bahwa itu satu Tuhan, yang 2 malaikat. Ada lagi yang bilang mungkin yang satu Tuhan, satu adalah siapa gitu, gak tahu ya. Aku lupa. Ya pokoknya ada beberapa penafsiran. Tapi yang jelas Abraham menyambut dia, menyongsong dengan bersegera dan sujud. Tahukah saudara bahwa saat itu Abraham adalah orang yang tajir, orang yang dimuliakan, orang yang punya begitu banyak harta benda,
orang yang begitu banyak punya kambing domba, bujang-bujang, para pembantu gitu ya. Dia orang yang tajir, orang yang kaya, orang yang dimuliakan. Tapi ketika dia melihat 3 orang itu, dia tergerak dan dia lari dan dia menyongsong. Hal ini berbicara apa? Abraham adalah orang yang mengenal Tuhan. Spiritnya Abraham ini terkoneksi sama Tuhan. Mungkin matanya dia melihat bahwa itu masternya. Itu melihat, oh dia lebih mulia, dia Tuhan. Tuhan ya, bukan Tuhan. Tetapi ternyata rohnya itu begitu mempunyai kepekaan dan ketepatan, sehingga yang dia lakukan, yang termanifestasi dalam tubuhnya adalah sikap menyembah. Dan alangkah luar biasanya kalau kita adalah orang-orang yang memiliki kepekaan roh seperti Abraham, orang-orang yang ngerti Tuhan ini Tuhan atau bukan, orang-orang yang tahu ketika Tuhan maunya apa, dia cepat menangkapnya. Sama seperti Abraham, dia berlari dan dia menyongsong. Terus dia berkata, Tuhan, jika aku mendapat kasih karuniamu, jangan lampaui hambamu ini. Dia menangkap satu hadirat yang mulia, yang luar biasa, yang membuat Abraham terdorong untuk seperti menarik Tuhan. Dan dia bilang, Tuhan lu nggak kemana-mana. Seperti lagu yang mampirlah dengar doaku. Jadi Tuhan lu kesini dulu, biarkan aku menjamu engkau. Dan ketika Abraham bilang begitu, 3 orang ini berkata apa? Perbuatlah seperti yang kau katakan. Jadi saudara, Bapak Ibu yang terkasih, sikap yang kita mau pelajari dari Abraham adalah ini. Abraham mau merepotkan diri untuk menjamu Tuhan. Di sini dikatakan ayat 4, biarlah diambil air, basuh kaki, Tuhan duduk dulu. Lalu Abraham lari, dia bilang sama Sarah, Sarah, ayo siapin kue, siapin makanan. Lalu Abraham sendiri mengambil lembu. Lalu dia mengambil seekor anak lembu yang empuk dan baik dagingnya dan memberikan kepada bujangnya. Bapak Ibu, ini bukan perkara yang gampang ya. Ini perkara di mana ketika kita tahu ada Tuhan, kita merepotkan diri untuk menjamu Tuhan. Ini berbicara hari-hari ini. Hari-hari ini penatua kita dan juga bahan Blesscom kemarin berbicara tentang first love. First love ini berbicara tentang roh yang menyala-nyala, cinta yang mula-mula. Salah satu indikator apakah kita punya first love itu, atau apakah kita sedang cinta kepada Tuhan, adalah kita mau merepotkan diri. Kita mau merepotkan diri untuk menjamu Tuhan. Dengan cara apa hari-hari ini merepotkan diri? Bukan mengerjakan pekerjaan yang sia-sia, tetapi memberikan diri untuk melayani, memberikan diri untuk mengambil tanggung jawab. Kemarin saya ada berbicara dengan beberapa orang, dan orang ini mengatakan gini, di masa pandemi ini saya nggak ada pelayanan karena di rumah aja. Dan saya berpikir, aduh Tuhan, apa yang harus aku lakukan ya? Pelayanan apa ya? Dan dia berdoa meminta untuk Tuhan, aku mau melayani Engkau di bagian apa? Itulah orang yang punya first love. Itu orang yang mau memberikan diri untuk melayani. Sama seperti Abraham, dia memberikan diri untuk menjamu Tuhan. Saya saya terkagum dengan keputusan Bang Betko dalam hal ini mengambil tanggung jawab di GKKD Pakuwon, GKKD Center, tanggung jawab penggembalaan. Secara pribadi saya tersentuh gitu ya. Karena apa? Karena saya melihat apa yang Abraham lakukan, yaitu memberikan diri untuk menjamu Tuhan, melayani Tuhan. Dan itu dilakukan oleh Bang Betko, dalam hal ini suami saya. Saya nggak sharing sama Bang Betko tentang ini, tapi saya melihat bahwa dia memberikan diri, merepotkan diri di tengah kesibukan yang luar biasa, di tengah tanggung jawab pekerjaan yang begitu hektik, yang begitu menguras tenaga dan pikiran.
tapi dia tahu panggilan dia, dan dia memberikan diri untuk dalam tanda kutip direpotkan dengan urusan-urusan menjamu Tuhan, dengan mengurusi domba-domba Tuhan, domba-domba yang dipercayakan. Bapak Ibu, hari-hari ini yang perlu kita responi, bagaimana kita mengambil tanggung jawab, bagaimana kita mengambil apa yang bisa kita lakukan untuk Tuhan kita lakukan, merepotkan diri untuk menjamu Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Karena kalau kita belajar selanjutnya, kita eksposisi pasal ini ayat demi ayat, Bapak Ibu akan melihat bagaimana perjanjian Abraham itu, yang tadinya Tuhan hanya bicara kepada Abraham tentang keturunan, di pasal ini Tuhan bicara kepada Sarah tentang janjinya. Walaupun mereka sudah di ujung usia, sepertinya di 99 tahun Abraham diulangi lagi janjinya. 24 tahun penantian penggenapan janji. Dan di usia ke-24 tahun diingatkan kembali akan janji Tuhan. Dan ketika dia diingatkan kembali janji Tuhan, yang dia lakukan pertama kali adalah memberikan diri untuk menjamu, untuk melayani Tuhan, mengerjakan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Amin. Hari ini kita mau menjalani God's Kingdom Reign ini dengan sikap hati yang benar. God's Kingdom Reign, Unlimited Harvest, Unlimited Prosperity, itu berbicara tentang bekerja. Itu bukan berbicara tentang tahun di mana kita tinggal menerima ongkang-ongkang kaki dan tidak melakukan apa-apa. Tetapi ketika Tuhan janjikan yang besar, diperlukan iman yang besar, diperlukan effort juga yang besar, diperlukan juga hati yang rela untuk menjamu Tuhan, untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan di ladangnya Tuhan. Unlimited harvest artinya mungkin kita perlu berjerih lelah untuk kita menuai itu apa? Menyabit, bekerja di ladangnya Tuhan. Itu butuh kerelaan hati, itu butuh keringat yang berpeluh, itu butuh kaki yang berlutut di hadapan Tuhan dan menaikkan tangan untuk berdoa. Itu butuh puji-pujian, penyembahan yang terus dinaikkan. Untuk apa? Menyenangkan hati Tuhan. Sama seperti Abraham menyenangkan 3 orang itu. Spiritnya peka menangkap bahwa 3 orang itu adalah, di situ ada hadirat Tuhan, di situ ada Tuhan. Dan demikian kita mau pelajari dan kita mau teladani dari Abraham. Spirit kita peka, kita tahu ini Tuhan, kita tahu ini pekerjaan Tuhan. GKKD Center ini pekerjaan Tuhan, melayani ini pekerjaan Tuhan, menggembalakan Blesscom. Engkau orang-orang yang saat ini sedang lelah, engkau yang saat ini menggembalakan secara virtual, engkau menemukan kebosanan. Hari ini temukan bahwa Tuhan kembali berfirman, Tuhan kembali memperbaharui janjimu kepada Tuhan. Relakan dirimu untuk kembali melayani, mengetahui bahwa sedikit lagi Tuhan genapi janjinya. Sama dengan Abraham, setelah 24 tahun penantian, tahun depan penggenapan janji. Sama seperti kita sudah menanti-nantikan janji Tuhan. Sedikit waktu lagi Tuhan genapi janjinya. Mari kita jangan menjadi letih, jangan menjadi lesu. Firman Tuhan katakan kita berjalan tapi kita tidak menjadi lelah, kita berlari kita tidak menjadi lesu. Bahkan kita terbang dan kita tidak menjadi kepayahan. Karena apa? Karena ada Tuhan dan kita sedang mengerjakan pekerjaan Tuhan. Kita sedang di dalam ketepatan. Spirit kita menangkap ketepatan yang daripada Tuhan. Tuhan yang memberikan kemampuan. Bapak Ibu jangan takut, ini terlalu besar untuk aku. Jangan takut. Tetapi kalau kita katakan ya, ketika kita rela saja menjamu Tuhan, kita rela saja berkata ya terhadap panggilan Tuhan, maka Tuhanlah yang memberikan dan mengequip kita, memperlengkapi kita untuk semua yang kita perlukan sampai penggenapan janji. Amin. Mari kita pagi ini, mari kita bergairah kembali di dalam Tuhan. Penggenapan janji Tuhan sedang kita alami. Kita mau seperti Abraham sekali lagi mempunyai kepekaan di dalam roh kita, menangkap
hadirat Tuhan, menangkap maunya Tuhan, mau menjamu Tuhan. Apa yang bisa kita kerjakan? Kita kerjakan. Engkau bisa berdoa, kita berdoa. Engkau bisa melakukan sesuatu di medsos, kita lakukan. Aku nggak bisa, aku cuma bisa akuntansi. Engkau ambil bagian di dalam keuangan gereja. Aku nggak bisa, aku cuma bisa ini nyiptain lagu. Itu mah aku. Kita kerjakan saja. Apa saja yang bisa kita kerjakan. Engkau punya waktu untuk nelfonin orang-orang, memperhatikan. Lakukan, karena dengan itu engkau sedang menjamu Tuhan. Amin. Mari kita angkat. Sebelum kita berdoa, mari kita angkat pujian God's Kingdom Reign. Kita mau bilang Hosana, Hosana, Hosana to the King of Kings. Kita mau menyambut Tuhan, kita mau tinggikan nama Tuhan, kita mau sembah Dia, kita mau membuat hari ini Tuhan tersenyum dengan apa saja yang bisa kita buat. Kita mau menjamu Dia. Amin. Hosana, Hosana, Hosana to the King of Kings. Hosana, Hosana, Hosana to the King of Kings. He was
memberikan pemulihan. Biar kiranya Engkau Tuhan memperdengarkan suara-Mu, firman-Mu Tuhan, yang penuh dengan kuasa, yang penuh dengan kehidupan, yang penuh dengan kebangkitan bagi bangsa negeri kami Tuhan Indonesia. Kami berdoa Tuhan, biar kira firman-Mu Tuhan memberikan kelegaan bagi bangsa ini. Firman-Mu Tuhan memberikan pengharapan bagi bangsa ini Tuhan. Engkaulah Yesus sumber pengharapan bagi bangsa ini. Engkaulah Yesus sumber pengharapan bagi negeri kami Indonesia ya Tuhan. Biar kiranya mata hati bangsa negeri kami condong kepada Engkau, cenderung kepada firman-Mu Tuhan. Kami berdoa biar kiranya bangsa negeri ini boleh dilanda dengan kehausan, kelaparan akan firman Allah, akan kebenaran yang daripada Tuhan. Biar kira bangsa negeri kami Tuhan boleh dipenuhi dengan kehausan, kelaparan akan suara Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, mari Engkau Tuhan ubahkan hati bangsa negeri kami, ubahkan hati penduduk negeri kami, untuk mereka boleh beralih pandang dan mata mereka kepada Tuhan Yesus, kepada salib Tuhan. Kami berdoa pada pagi hari ini ya Tuhan, biar kiranya mata yang tertuju kepada perkara-perkara duniawi, mata yang tertuju kepada penyembahan berhala, mata yang tertuju kepada perkara-perkara yang sementara, beralih kepada Tuhan Yesus, beralih kepada salib Kristus. Mata penduduk negeri ini boleh beralih kepada kebenaran di dalam Kristus Yesus. Kami berdoa di pagi hari ini ya Tuhan, setiap macam bentuk belenggu dan setiap macam bentuk benteng-benteng yang terbangun yang membuat mata rohani daripada penduduk negeri ini buta, tidak melihat kebenaran Allah, pada pagi hari ini dengan kuasa dan otoritas di dalam Kristus Yesus, kami menghancurkan, kami merubuhkan segala macam bentuk benteng dan kubu dan setiap bentuk penghalang-penghalang yang membutakan mata rohani daripada penduduk negeri ini. Kami menghancurkannya, merubuhkannya demi nama Tuhan Yesus. Kami memperkatakan supaya celik mata penduduk negeri ini melihat kebenaran, melihat terangnya daripada Kristus Yesus. Celik mata bangsa kami untuk melihat salib Kristus. Pada pagi hari ini kami berdoa ya Tuhan, supaya hati penduduk negeri ini berbalik kepada Allah yang hidup, berbalik kepada Raja di atas segala raja, berbalik kepada Tuhan di atas segala Tuhan, berbalik kepada Sang Pencipta yang hidup, Allah atas semesta alam ini, yang awal dan yang akhir. Kami berdoa mata bangsa negeri kami berbalik hanya kepada satu-satunya Allah yang hidup, Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub di dalam Kristus Yesus. Kami berdoa ya Tuhan, biar pemerintahan negeri kami juga Tuhan boleh mengalami pertobatan demi pertobatan. Kami berdoa di pagi hari ini ya Tuhan, supaya setiap mereka yang berselisih, mereka yang bertengkar, mereka yang mengalami konflik di dalam setiap organisasi, dalam setiap partai, di dalam segala bentuk hubungannya ya Tuhan, kami berdoa biar kiranya ada pemulihan, ada perbaikan Tuhan yang terjadi, ada kemajuan, ada kemuliaan Tuhan yang dinyatakan atas bangsa negeri kami. Kami berdoa ya Tuhan, bangsa negeri kami Tuhan dipenuhi dengan damai sejahtera yang daripada Allah, shalomnya daripada Tuhan memenuhi setiap organisasi-organisasi yang ada, setiap partai-partai yang ada. Pemerintahan negeri kami juga Tuhan boleh dipenuhi dengan hikmat kebijaksanaan yang daripada Tuhan. Kami berdoa ada wibawa surgawi yang mengalir kepada presiden, wakil presiden dan setiap para menteri-menteri yang bertugas pada hari-hari ini. Kami berdoa ya Tuhan, Engkau Allah yang mengaruniakan kekuatan dan perlindungan-Mu Tuhan bagi pemimpin-pemimpin bangsa negeri kami. Dan kami berdoa Tuhan supaya setiap hati mereka,
penuh dengan kebenaran, penuh dengan keadilan yang daripada Tuhan. Kami berdoa hati mereka boleh penuh dengan pengertian yang daripada Roh Kudus. Kami berdoa agar setiap keputusan-keputusan yang mereka ambil, kebijakan-kebijakan yang mereka buat, itu boleh berangkat dari hati Allah, itu boleh berangkat daripada wibawa surgawi. Kami berdoa demi nama-Mu Tuhan Yesus, setiap hati para pemimpin bangsa negeri kami seperti batang air di tangan Tuhan, di mana Tuhan sanggup untuk membelokkannya kemanapun Engkau Allah mau. Oleh karena itu kami berdoa ya Tuhan, untuk setiap para pemimpin bangsa negeri kami, baik di tingkat nasional atau di tingkat daerah sampai level yang terkecil sekalipun, semua ada di dalam kontrol Tuhan, semua ada dalam kedaulatan Allah, semua di dalam kendalinya Tuhan. Engkau Allah yang memiliki rancangan atas bangsa negeri kami, Engkau Allah yang memiliki skenario atas bangsa negeri kami, dan perjalanan bangsa negeri kami juga Tuhan ada di dalam pandangan dan rancangan Allah. Oleh karena itu kami percaya juga Tuhan, bahwa kami sebagai duta-dutanya Allah, kami sebagai ambassadors of God, kami sebagai partner dan kawan sekerja Allah juga turut berperan memegang andil di dalam perjalanan bangsa negeri kami. Dan ini yang sedang kami lakukan pada pagi hari ini ya Tuhan, agar perjalanan bangsa negeri kami menuju kepada tujuannya Allah, menuju pada rancangannya Allah. Kami sebagai kawan sekerja Allah pada pagi hari ini menaikkan doa dan seruan kami Tuhan, agar bangsa negeri kami menuju pada kepenuhan kemuliaan Allah, menuju pada penggenapan janji Allah atas bangsa negeri kami. Kami berdoa sebagai gereja Allah atas Indonesia, memegang kuasa dan otoritas di dalam Kristus Yesus. Oleh karena darah Kristus Yesus yang telah melayakkan kami memperkatakan bahwa jalan sejarah pemerintahan negeri kami, bahwa jalan sejarah bangsa negeri kami menuju pada kepenuhan kemuliaan Allah, menuju pada penggenapan janji Tuhan. Kami memperkatakan bahwa rancangan damai sejahtera penuh dengan pengharapan, masa depan yang baik, gilang gemilang penuh dengan kemuliaan, ini berlaku bagi bangsa negeri kami. Kami berkata dengan otoritas di dalam Kristus Yesus, bahwa segala rancangan daripada si jahat atas bangsa negeri kami, segala macam bentuk ide, maksud, dan segala macam bentuk strategi yang dibuat si jahat atas bangsa negeri kami, sebagai gereja Tuhan, kami menghancurkannya, menggagalkannya, membatalkannya demi nama Tuhan Yesus. Sebagai gereja Tuhan, kami memperkatakan dan kami klaim janji Allah berlaku bagi bangsa ini. Janji Allah di mana bangsa negeri ini akan penuh dengan kejayaan, kemakmuran, kemasyuran, itu terjadi atas bangsa negeri kami. Pemerintahan negeri kami, pemerintahan bangsa ini di dalam kendalinya Tuhan, di dalam pimpinannya Allah. Kami berdoa ya Tuhan, pada pagi hari ini terbuka tingkap-tingkap surga, terbuka tingkap-tingkap langit. Biar kiranya kuasa, aliran sungai memberi sukacita, kekuatan, kuasa, dan damai sejahtera mengalir atas bangsa negeri kami, mengalir atas penduduk negeri ini, mengalir atas setiap partai demi partai politik yang ada, mengalir bagi setiap marketplace. Kami berdoa Tuhan, ada jalan yang Tuhan buka untuk bangsa negeri ini, untuk melihat kebenaran, untuk melihat terang Kristus, untuk melihat salib Kristus. Kami berdoa in Jesus name. Kami berdoa terbuka aliran sungai kuasa Allah yang memulihkan bangsa kami, terbuka dan mengalir aliran kesembuhan yang daripada Tuhan bagi bangsa negeri ini, dari segala macam bentuk luka batin, dari segala macam bentuk sakit rohani. Kami berdoa mengalir kuasa kesembuhan daripada Allah kami, mengalir atas penduduk negeri ini. Setiap macam bentuk aliran sesat, penyembahan berhala, semua digagalkan, semua dihancurkan demi nama Tuhan Yesus. Setiap mereka berbalik kepada Kristus Yesus, melihat dan memandang salib Kristus
yang memberi kebangkitan, yang memberi kehidupan. Demi nama Tuhan Yesus, kami berdoa ya Tuhan, setiap mata mulai celik, melihat Kristus, melihat salib Tuhan. Kami berdoa terjadi bagi bangsa kami, terjadi bagi negeri ini, terjadi bagi setiap marketplace, terjadi bagi setiap tempat studi, tempat perkuliahan, sekolah-sekolah, terjadi bagi setiap anak muda, mereka yang tersesat, mereka yang terjerumus di dalam drugs, seks bebas, dan dalam segala hal-hal yang duniawi. Pada pagi hari ini kami perkatakan, berbalik semuanya kepada Kristus Yesus. Mereka bersujud, mereka bow down di hadapan Tuhan. Mereka mengalami kehausan, kelaparan, dan satu desperate dalam hati mereka untuk menemukan kebenaran yang sejati. Biar kiranya ini terjadi atas setiap anak muda, terjadi bagi setiap pelaku-pelaku di marketplace, terjadi bagi setiap para businessman, terjadi bagi setiap entrepreneur, terjadi bagi setiap instansi yang ada. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Allah sanggup untuk mengerjakan dan menyelesaikannya dengan cara Tuhan yang ajaib, sampai bangsa negeri kami penuh dengan kemuliaan Tuhan, penuh dengan pengenalan akan Allah. Kami akan terus berdoa, kami akan terus berseru ya Tuhan. Dan ini yang sedang kami lakukan di pagi hari ini. Perjalanan sejarah bangsa negeri kami Indonesia akan penuh dengan kejayaan, penuh dengan kemuliaan, penuh dengan kemasyuran. Kesejahteraan bangsa negeri kami sedang terjadi dan sedang terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur janji-Mu ya dan amin Tuhan. Pelosok negeri, bangsa negeri kami, di setiap suku-suku yang ada atas bangsa negeri kami, penuh dengan kemuliaan dan pengenalan akan Allah. Terima kasih Tuhan, setiap pulau-pulau kami perkatakan, penuhlah dengan keselamatan, dibanjiri dengan keselamatan daripada Tuhan. Setiap pulau-pulau yang ada atas bangsa negeri kami, penuh dengan pengenalan akan Tuhan. Satu kehidupan yang berbalik kepada salib Kristus. Kami berdoa terjadi atas setiap pulau-pulau yang ada, atas penduduk negeri ini Tuhan, atas negeri ini terjadi dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Kami percaya bahwa revival itu dimulai dari gereja Tuhan, bahwa itu dimulai dari rumah Tuhan. Dan kalau itu dimulai dari rumah Tuhan, maka itu dimulai dari diri kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan saat ini dengan kuasa dan otoritas yang Tuhan berikan kepada kami sebagai anak-anak Allah. Kami membawa saudara-saudara kami yang saat ini sedang mengalami kelemahan di dalam tubuh. Kami berdoa Tuhan untuk saudara kami Tuhan yang terkena COVID, untuk Ibu Erika Tuhan, maaf, untuk saudara Frans rekan kerja dari Kavivi Tuhan yang sedang mengalami sakit penyakit kanker Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kanker lidah saat ini kami minta Tuhan yang jamah, Jehovah Rafa menjamah daripada saudara Frans, sehingga setiap pengobatan yang sedang dia jalani itu berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus kami katakan Tuhan, kata dokter mau dioperasi Tuhan, dan itu bisa terjadi, lidahnya boleh diangkat. Tapi kami berdoa minta otoritas yang daripada Tuhan, minta kuasa yang daripada Tuhan, bahwa lidahnya Frans saat ini yang sedang mengalami kanker sembuh lewat kemo atau lewat radiasi, atau bahkan lewat kesembuhan ilahi yang daripada Tuhan menjamah Frans di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan yang hiburkan, gairahkan kembali, bangkitkan imannya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami membawa dia ke hadapan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa juga Tuhan untuk ibu kita Tuhan. Kami berdoa lawatan Tuhan untuk suaminya yang belum mengenal Tuhan. Saat ini boleh dilembutkan hatinya di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, kami berdoa juga Tuhan untuk saudara kami, untuk Bapak Jimmy dan Bu Meli Tuhan, yang akan mengikuti program bayi tabung. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang lawat. Kami berdoa kalau baik dalam pandangan Tuhan, Tuhan yang taruhkan benih ilahi itu kepada Ibu Meli, di rahimnya Ibu Meli. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bawa setiap rancangan dan setiap rencana ini, kami bawa kembali ke hadapan Tuhan. Tuhanlah
Allah yang berdaulat di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan untuk saudara-saudari kami, untuk Ibu Meta Tuhan, untuk adiknya dan untuk cucunya, untuk yang terkena penyakit COVID, untuk saudari Fiona yang mengalami juga sakit COVID, untuk Bapak Charles Tuhan, untuk Ibu Lina Tuhan, Mama Kesia yang sedang mengalami COVID. Kami berdoa, kami membawa saudara-saudari kami ini ke hadapan Tuhan. Kami minta kesembuhannya daripada Tuhan, imunitasnya daripada surga, imun yang supranatural Tuhan berikan kepada mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Kami katakan kepada imunitas daripada saudara-saudari kami yang terkena COVID saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Hai imun daripada Bapak Charles dan keluarganya, untuk Ibu Lina dan Mama Kesia, untuk Kesia dan Billy. Kami berdoa untuk Fiona, untuk Ibu Meta adiknya dan cucunya. Kami berdoa, kami katakan, hai bangkitlah imunitas engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Dan imun yang saat ini bekerja melawan setiap virus-virus di dalam nama Tuhan Yesus, imun yang menang, imun yang kuat, imun yang dahsyat, menghabisi setiap virus COVID di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa juga tidak ada pengentalan darah, tidak ada keluhan-keluhan, karena kami berdoa, kami minta Jehovah Rafa yang saat ini menjamah tubuh mereka, sehingga tidak ada gejala-gejala yang mereka rasakan, karena mereka juga mengalami kesembuhan yang daripada Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk Bapak Sopar Sitorus Tuhan, terus kami bawa ke dalam doa Tuhan ke hadapan Engkau, karena Engkau yang menyertai Bapak Sopar Sitorus, Engkau yang menyertai beliau. Apa yang dia kerjakan menjadi berhasil, kemanapun dia melangkah, di situ ada api Tuhan, ada hadirat Tuhan yang membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Ada kelembutan yang daripada Tuhan yang melampaui pemikiran Bapak Sopar Sitorus, yang membuat banyak-banyak orang itu menjadi lembut hatinya, yang menghampiri jiwa-jiwa yang sudah dilayani oleh Bapak Sopar Sitorus. Mereka lembut hatinya, mereka terbuka pikirannya di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mereka dilawat oleh Tuhan, mereka memberikan diri untuk melayani Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih. Tobu Ali Bangka ada di dalam tangan Tuhan. Tobu Ali Bangka mengalami lawatan yang daripada Tuhan, mengalami hujan pertobatan dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan untuk Koyopi dan Karini Tuhan. Kami minta perlindungan Tuhan sempurna Tuhan. Amin. Kami membawa Tuhan rekan kerja kami ke hadapan Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kuatkan dan teguhkan untuk Koyopi dan Karini Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, Myanmar ada di dalam tangan Tuhan. Tuhan yang tampung setiap doa-doa, setiap air mata, setiap tangisan di kirmat-Mu. Tangisan untuk Myanmar Tuhan, tangisan untuk gereja-Mu di Myanmar Tuhan. Doa-doa untuk anak-anak-Mu Tuhan di Myanmar, untuk mereka yang belum mengenal Tuhan, untuk jiwa-jiwa yang terhilang di Myanmar. Kami doa di hadapan Tuhan. Kami minta Tuhan belas kasihan-Mu untuk Myanmar Tuhan. Jangan lalui Myanmar Tuhan. Pandang anak-anak-Mu di sana Tuhan. Jawab doa anak-anak-Mu di Myanmar Tuhan. Luputkan Myanmar Tuhan dari setiap kebinasaan Tuhan. Kami berdoa hadirat-Mu yang kuat ada atas Koyopi dan Karini Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Hadirat-Mu yang kuat menjamah
menang, dipenuhi dengan damai sejahtera daripada Tuhan, keamanan yang daripada Tuhan. Orang-orang yang hatinya marah, yang dipenuhi dendam, yang dipenuhi dengan kehausan untuk kekuasaan, hari ini, saat ini kami berdoa digantikan dengan kelaparan dan kehausan untuk mengenal Tuhan yang benar. Ada pertobatan terjadi untuk Myanmar di dalam nama Tuhan Yesus. Lawat Tuhan, Allah Roh Kudus, lawat. Engkau tidak terbatas oleh jarak, engkau tidak terbatas oleh waktu. Engkau melawat Myanmar di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk Koyopi dan Karini yang memberikan diri untuk mengerjakan pekerjaan yang luar biasa Tuhan. Kau yang sertai mereka dan juga orang-orang yang mereka layani. Engkau yang menyertainya Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa Tuhan untuk GKKD Kamboja, untuk Mas Markus, untuk Kak Eli. Tuhan terima kasih untuk teladan yang sudah diberikan oleh hamba-hambamu ini Tuhan. Dahsyat dan luar biasa. Kau memberkati setiap yang mereka kerjakan. Mereka kerjakan 2, Tuhan tambah-tambahkan berkali-kali lipat menjadi 10, 100, 200. Tuhan ada pelipat kali gandaan dalam setiap taburan mereka, dalam setiap taburan doa, taburan uang, taburan usaha, taburan pekerjaan. Itu berkali-kali lipat Tuhan yang tambah-tambahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka tidak menjadi getar, mereka tidak menjadi hitung-hitungan, tapi karena mereka terbiasa melihat Allah yang mereka sembah adalah Allah, the Lord of multiplication, Tuhan yang bermultiplikasi dan memultiplikasikan setiap apa yang sudah mereka kerjakan. Terima kasih Tuhan, menjadi besar dan dahsyat pelayanan di Kamboja. Orang-orang yang mereka didik, yang mereka ajar juga menjadi orang-orang yang besar. Orang-orang yang besar tapi tetap tunduk di dalam otoritas Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami membawa semua pokok doa ini ke hadapan Tuhan. Kami percaya ketika kami menaikkan semua doa-doa kami hanya di dalam satu nama Kristus Yesus, nama yang berkuasa di bumi dan di surga, maka kami sudah menerima setiap jawabannya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih yang baru pertama kali bergabung dan secara kebetulan mungkin melihat tayangan ini, dan pada pagi hari ini kami sebagai hamba Tuhan mau mengajak Bapak, Ibu, saudara-saudari yang belum menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pada pagi hari ini kami mengajak untuk setiap Bapak, Ibu, saudara-saudari untuk datang kepada Kristus Yesus dan terimalah Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hatimu. Karena janji Tuhan, firman Tuhan berkata bahwa dengan hati percaya dan dengan mulut yang mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, maka engkau akan diselamatkan. Tuhan Yesus yang memberi janji bahwa akulah hidup dan kebangkitan, dan barang siapa yang percaya kepadaku, dia akan hidup walaupun dia sudah mati. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari datang kepada Tuhan Yesus dan terimalah keselamatan di dalam Kristus Yesus. Mari berdoa bersama dengan kami. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini, aku mengakui dosa, pelanggaran, kesalahan. Aku mohon suci kuduskan oleh darah-Mu yang kudus. Pada saat ini, aku menerima Engkau, Yesus sebagai Tuhan, Yesus sebagai Raja, bertahta dalam hati dan kehidupan. Pimpin aku sampai pada akhir. Dan aku percaya bahwa namaku telah tertulis dalam kitab kehidupan untuk menerima kehidupan kekal bersama-sama dengan Engkau. Demi nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih. Setelah Anda berdoa pada pagi hari ini, Anda telah lahir baru, Anda telah diselamatkan, dan catat hari ini sebagai hari lahir baru Anda. Dan Anda bisa menelpon nomor telepon yang ada dalam kolom komentar untuk Anda boleh menerima follow up lebih lanjut untuk pertumbuhan dan kehidupan yang berbuah di dalam Kristus Yesus. Kami menyapa kembali untuk Bapak, Ibu, saudara-saudari, hamba-hamba Tuhan yang telah bergabung, setiap para pendoa-pendoa yang ada. Kami menyapa untuk rekan-rekan juga yang ada di YouTube, di Facebook, untuk Olga, untuk Feli,
untuk Kareta, Sri Muhardini, terima kasih sudah bergabung, untuk Cimodi, untuk Kak Iin, Ya, Senita, juga Nora Evianti, Kak Rosmad. Kita sepakat bahwa Meli Judita sembuh sempurna dari Amin. setiap diare. Amin. Dalam nama Yesus, sembuh Terima hari ini. kasih untuk setiap yang telah bergabung, dan jangan lupa akan ada doa kembali di siang hari nanti dan di malam hari. Tuhan yang memberkati dan melindungi kita. Amin. Tuhan yang menyinari kita dengan wajahnya dan memberi pada kita damai sejahtera. Tuhan yang menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberi kepada kita kasih karunia. Demi nama Tuhan Yesus, terima segala berkat yang terbaik Amin. dan yang sempurna di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan Amin. Yesus Terima memberkati. kasih. Terima kasih host untuk memberkati. Bye-bye.